Oke, Ibu lanjutkan. Materi hari ini adalah menghitung total response dari sebuah sistem. Ya, sebut saja sederhana, ada sebuah sistem rangkaian listrik terdiri dari baterai, dikoneksikan ke induktor, konekkan ke resistor, kemudian ada kapasitornya. Anda diminta menghitung ketika baterainya dinyalakan diberikan arus, maka berapa tegangan yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sebut saja induktornya adalah 1 Henry, resistansinya adalah 3 ohm, kapasitansinya adalah setengah farad. Ya, dari persamaannya kemarin kita tahu bahwa persamaan diferensialnya dari sistem tersebut adalah 1 Henry D kuadrat ditambah 3D plus 1/2 berarti 2 ya, dari YT sama dengan DXT seperti ini ya. Ini adalah persamaan diferensialnya. Ketika Anda menghitung berapa YT-nya yang disebut dengan total respon, diketahui bahwa total respon adalah hasil penjumlahan dari zero input response ditambah dengan zero state response. Kita bahas zero input respon adalah respon atau output. Jadi respon sama dengan output ya. Respon pada saat inputnya zero. Jadi baterai ini belum dinyalakan. Kita lihat apakah sudah ada outputnya. Itu adalah zero input respon. Zero state respon adalah ketika baterai dinyalakan. Responnya berapa? Jadi ini tanpa input. Ini sesudah inputnya dinyalakan. Hasilnya dijumlahkan, maka Anda akan menemukan total respons. Berapa respon total, output total dari sistem ini. Oke. Cara kita bahas dulu total zero input respon terlebih dahulu. Ya. Untuk menghitung zero input response, maka biasanya akan diberikan yang disebut dengan initial condition. Kondisi awalnya seperti apa pada saat menghitung zero input respon. Kenapa initial condition? Karena kita harus mengetahui sebelum baterai dinyalakan kondisi yang existingnya seperti apa, initially-nya seperti apa kondisinya. Biasanya initial conditionnya diberikan pada saat nilainya 0 sama dengan 0, pada saat diturunkan persamaannya pada saat 0 misalkan sama dengan minus 5. Initial condition ini harus diketahui ya. Maksudnya apa? Kok bisa sih ada output padahal belum dinyalakan baterainya? Contohnya ini si kapasitor. Kita tahu kapasitor kan menyimpan daya, ya. Jadi sebelum dinyalakan pasti biasanya masih tersedia berapa daya di sini, ya. Maka kemudian itu yang disebut dengan zero input response. Initial kondisinya pasti diberikan. Oke, kita hitung langkah-langkah menghitung zero input response. Langkah 1 kita buat yang disebut dengan cari karakteristik equation. Karakteristik equation adalah bagaimana QD itu oke. Nilai D di sini ini kita rangkum sebagai QD-nya YT. D di sini adalah disebut dengan PD-nya si XT ya. Nah, zero input respon hanya ngurusin QD. Kita pakai QD-nya saja. Jadi karakteristik equation adalah bagaimana QD kita rubah menjadi Q lambda dan nilainya sama dengan 0. Sehingga ketika kita punya D kuadrat plus 3D plus 2, berarti D-nya kita rubah jadi lambda, menjadi lambda kuadrat ditambah 3 lambda plus 2 sama dengan 0. Ya, langkah 1. Langkah 2, kita cari akar-akarnya. Jadi karakteristik rootnya. Akar, berarti kan kita bongkar ini untuk menemukan akarnya. Dengan menggunakan cara pada saat dulu di SMA kan kita tahu ini kan 2 dengan 1 ya.
Jadi lambda plus 2 ini lambda plus 1 sama dengan 0. Berarti kita punya lambda satunya adalah minus 2, lambda 2-nya adalah minus 1. Kita sudah temukan karakteristik rootnya. Oke, langkah 3. Oke, langkah 3 adalah kita akan mengetahui zero input respon. Sudah ketemu zero input responnya ya. Jadi zero input respon ini diketahui bahwa YT persamaannya adalah C1 E pangkat lambda 1T ditambah C2 E pangkat lambda 2T sampai C ke N E pangkat lambda ke N T. Jadi kalau rootnya ada 10 ya berarti ini ada C1, C2, C3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Karena kebetulan kita cuma punya 2, berarti YT kita adalah C1 E pangkat lambda 1 minus 2T ditambah C2 E pangkat minus 1T, lambda 2 nya kan minus 1. Oke, nah ini sudah ketemu persamaannya. Nah tapi kan C1, C2 ini konstanta. Jadi C ke N ini adalah konstanta, sebuah angka. Kita harus cari tahu berapa konstantanya, berapa nilainya. Caranya supaya dapat C1, C2 kita pakai initial conditionnya. Langkah 4. Oke, langkah 4. Berarti kita masukkan, tadi kan diketahui initial conditionnya Y0 pada saat 0 sama dengan 0. Berarti kalau kita masukkan ke sini C1 E pada saat T-nya 0, berarti E pangkat minus 2 kali 0 E pangkat 0 ditambah C2 yang mau kita cari E pangkat minus 1 T-nya 0, berarti minus 1 kali 0, 0. E pangkat 0, berapapun pangkat 0 hasilnya adalah 1. Berarti C1 ditambah C2 sama dengan 0. Ini dari initial condition yang pertama. Oke, kita pakai initial condition yang kedua kan gitu. Oke, initial condition yang kedua adalah bahwa Y0 turunan pertamanya dari pada saat T-nya 0 adalah sama dengan minus 5. Oke, kalau ini kita turunkan, kita tahu kalau E diturunkan, ini kan berarti minus 2 ini ya pangkatnya pindah ke depan, E-nya pangkatnya tetap kan gitu ya. Kalau kita turunkan berarti C1 kali minus 2 E pangkat minus 2T ditambah ini turun ke sana C2 kali minus 1 E pangkat minus 1T, hasilnya sama dengan minus 5. Oke, kita sederhanakan, berarti minus 2C1 ini T-nya tadi 0 E pangkat 0 ditambah minus 1 kali C2 E pangkat 0 sama dengan minus 5. Kita sederhanakan lagi, berarti minus 2C1 ditambah minus C2 sama dengan minus 5. Ini persamaan dari initial condition yang kedua. Kita gabungkan dua-duanya kan bisa ketemu pakai substitusi atau eliminasi kan? Ya, oke. Berarti kita pakai eliminasi aja ya. Eliminasi dari dua initial condition tadi. C1 tambah C2 sama dengan 0, minus 2C1 minus C2 sama dengan minus 5. Kita jumlahkan 1 minus 2 berarti minus C1 sama dengan minus 5, C1 sama dengan 5. Sudah ketemu C1-nya. C1-nya 5. Oke, kalau C1-nya 5, kita substitusi ke sini aja gitu ya. C1-nya adalah 5 ditambah C2 sama dengan 0, berarti C2-nya sama dengan minus 5. Ya, jadi kita ketemu bahwa C1-nya adalah 5, C2-nya adalah minus 5, sehingga
langkah 5 kita masukkan tadi bahwa YT atau Y dari zero input respon adalah C1. C1-nya 5 E pangkat minus 2T ditambah minus 5, berarti minus 5 langsung gini aja ya. Minus 5 E pangkat minus T. Ini adalah si zero input responsnya. Sudah ketemu ya. Jadi itu adalah bagaimana cara menghitung zero input response dari sistem sederhana seperti ini. Oke.